Lah sebenarnya aman-aman aja asal dikonsumsi pada batas-batas tertentu. Batas seperti wajar itu. ya Mbak Ayu ya? Iya, batas wajar. Jadi jangan gini Mbak, semisal dalam satu Opor, piring itu ayam, udah, biasanya seringnya gini, sate. kalau udah dalam satu piring itu udah ada ketupat, ditambah rendang, Opor. terus opornya ada ayamnya, terus kuahnya santan. Aduh, sombong sekali kolesterol. Ya Muhammad Habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Selamat datang di podcast Bojes episode 6. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bojes, sehat, kuat, sukses. Episode kali ini adalah episode spesial Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan tema gizi seimbang saat Lebaran. Nah, sebelumnya jumpa lagi dengan saya Anggi sebagai host dari episode podcast kita kali ini, dan di sebelah kiri saya yaitu nutrisionis dari Puskesmas Bojongsari yang cantik, namanya Mbak Ayu. Silahkan diperkenalkan Mbak Ayu. Halo, perkenalkan nama saya Mustika Ayu atau biasa dipanggil Mbak Ayu. Dari mana ya Mbak? Aslinya ini, Ya. aduh jauh ya, Lampung Mbak. Waduh, jauh-jauh dari Lampung ya ke Bojongsari, luar biasa ya. Mengabdi ya. Betul. Ngomong-ngomong ya Mbak, ini kan kita lagi suasana Lebaran ya. Banyak sekali makanan yang ada di sekitar kita. Benar. Mulai dari opor, rendang, Mm-mm. bakso, nastar, kastengel, tamprin, sama kue salju, semuanya ada. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dengan makanan-makanan ini? Bakal berpengaruh nggak sih pada kesehatan kita sebagai insan yang sudah melakukan puasa sebulan penuh? Kan seharusnya kita mendapatkan manfaat ya, benar, tubuhnya Mbak. sehat. Nah, dengan adanya makanan-makanan yang banyak itu, pengaruh nggak sih kalorinya, kemudian lemaknya sama kesehatan kita? Oke, Bisa tolong dijelasin Mbak Ayu? nanti kita bahas setelah ini ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong ya Mbak Ayu, gizi seimbang itu apa sih ya? Gizi seimbang itu sebenarnya salah satu makanan atau pangan yang memang kita konsumsi atau yang dikonsumsi manusia selama berhari-hari atau sehari-hari. Itu berkaitan dengan gizi seimbang itu, yaitu gizinya seimbang. Kita dulu bisa kenal bahasanya tuh 4 sehat 5 sempurna ya Mbak. Oh iya. Dulu semboyannya. bahasanya 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang enggak. Itu ada yang namanya isi piringku. Isi piringku. Iya, isi piringku tuh jadi di mana posisi makanan yang seimbang itu seperti karbohidrat, protein, terus sayur-sayuran, buah-buahan itu nanti kita tata di piring itu. Nah, itu harus sesuai dengan jumlahnya. Nanti biasanya teman-teman beberapa udah pada tahu ya, kayak di HP atau mungkin di sosial media tuh udah banyak banget yang nge-share terkait tentang apa sih itu piringku, isi piringku. Lah itu adalah semboyan yang sudah diganti dari 4 sehat 5 sempurna, begitu sih. Oh ya, jadi sekarang semboyannya sudah bukan 4 sehat 5 sempurna, Iya. tetapi gizi seimbang. Iya, gizi seimbang, isi atau piring. isi piring. Sebenarnya hampir sama sih Mbak. Jadi ibaratnya cuman lebih menyederhanakan saja bahasanya gitu. Oh, iya. Dulu kan 4 sehat 5 sempurna tuh ya ini nih, tapi sebenarnya sama. Intinya sama. Intinya sama Intinya ya. sama seperti itu. Nah, ngomong-ngomong bisa dijelasin nggak sih kebutuhan kalori manusia itu sebenarnya berapa ya normalnya? Normalnya. Nah, sebenarnya kalau membahas tentang kebutuhan kalori orang itu kan berbeda-beda. Biasanya tuh tergantung jenis kelamin, usia dan lain-lain. Karena temanya ini kita lagi bahas tentang Lebaran, kan nggak mungkin kita bayi ya yang makan opor ya, nggak pasti mungkin orang ya. dewasa. Pasti orang dewasa. Nah, biasanya untuk orang dewasa itu umumnya di kisaran 2000 kalori sampai 2500 kalori seperti itu. Orang dewasa ya. Itu orang dewasa. Laki-laki Oke. sama perempuan kita samakan seperti itu kurang lebih. Iya, by the way Mbak Ayu, kita kan kalau misalnya Lebaran ini selalu identik dengan rendang, opor ya, sate dan lain-lain yang Yang enak-enak ya. berlemak-lemak ya, penuh dengan lemak dan Iya. minyak. Kira-kira makanan seperti itu aman nggak sih dikonsumsi kita? Kalau mau dibilang aman atau enggak, sebenarnya aman Mbak. Aman ya? Aman, tapi harus Alhamdulillah. ada batasannya seperti itu. Jadi Oh, kadang kan iya. gini Mbak, seringnya pada saat orang berpuasa selama 30 hari, nanti pada saat dia Lebaran bahasanya kita bilang balas dendam ya. Balas dendam. Balas dendam dulu 30 hari, aku nggak bisa nih makan yang enak-enak nih, nggak bisa nih makan makanan yang seperti ini. Ntar kalau makannya telat dikit nanti tiba-tiba asam lambung, makan terlalu pedas. Nah, jadi pada saat nanti Lebaran biasanya pembalasannya di saat itu. Lah sebenarnya aman-aman aja asal dikonsumsi pada batas-batas tertentu. Batas seperti wajar itu. ya Mbak Ayu. Iya, batas wajar. Jadi jangan gini Mbak,
Semisal dalam satu Opor, piring itu ayam, udah biasanya seringnya gini, sate. kalau udah dalam satu piring itu udah ada ketupat, ditambah rendang, Opor. terus opornya ada ayamnya, terus kuahnya santan. Aduh, combo sekali kolesterolnya ya. Aduh, double pokoknya. Banget ya, berarti kita itu benar-benar harus menjaga sebenarnya ya. Nah, Benar banget. kira-kira ya Mbak Ayu, tadi kan sudah disebutin nih kalau misalnya kita mencampur-campurkan makanan baik yang berminyak maupun bersantan-santan ya di hari raya itu bisa bikin kolesterol tinggi kan? Sebenarnya benar. mitos atau fakta sih? Sebenarnya bisa jadi ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Cuma kalau dari kita yang gizi itu adalah fakta. Kenapa? Karena seringnya gini Mbak, kan kalau orang lebaran itu nggak mungkin ya namanya masak rendang cuma sepiring. Ya nggak Biasanya mungkin ya. sepanci kan? Belum penuh. kalau sepanci penuh, belum kalau keluarga mungkin dari luar kota pulang mudik, nggak mungkin, pasti harusnya sewajan gede. Nah, buat se-RT lah ya. oke lah se-RT itu saya yakin itu nggak mungkin habis dalam waktu 1 hari. Nah, Betul. biasanya seringnya itu ibu-ibu kita ya termasuk saya mungkin ya. Jadi kalau semisal memasak itu ya pengennya diangetin, ya nggak? Iya. Kalau biasanya kalau makan rendang atau makan opor gitu paling enak pokoknya diangetin aja, intinya gitu. Lah, Dipanaskan. dipanaskan seperti itu. Jadi padahal kalau santan ini, pokoknya kalau santan sudah dipanaskan berkali-kali itu akan beresiko menjadi lemak jenuh seperti itu. Lah justru lemak jenuh ini yang akan berubah menjadi kolesterol ketika dikonsumsi. Nah biasanya kalau dulu nih pengalaman saya ya Mbak, kalau mudik ke Lampung itu ibu saya itu kalau saya tanya ini rendang udah berapa hari, pasti dia bilang udah 5 hari. Pokoknya dari yang berkuah sampai yang berkering biasanya. Semuanya ada. Jadi saya mau makan itu kadang aduh nih kolesterolnya ada berapa. Nah jadi sebenarnya Pikir harus dulu kalau ahli gizi ya kalau mau makan. jadi yang harus dihindari itu malah sebenarnya makan makanan yang terlalu sering dihangatkan kembali, terutama yang bersantan seperti itu. Bagus soalnya ya Nggak memang ya. bagus, jangan Semua dong. makanan berarti. Terutama yang bersantan. Terutama yang bersantan biasanya kolesterol Mbak. Tapi kalau yang makanan-makanan lain bisa dihangatkan kembali. Tapi yang penting sebenarnya jangan lebih dari 24 jam aja sih. Oh, jangan lebih dari 24 jam ya kalau mau Iya. menghangatkan kembali. Iya kayak gitu. Oke, nah Mbak Ayu ngomong-ngomong tadi kan makanan-makanan yang identik dengan Hari Raya Idul Fitri ya, itu makanan pokok, makanan yang utama Berat menjadi ya. menu utama wajib makanan Iya. di Hari Raya. Nah ngomong-ngomong kan kita punya side dishes ya, Oh, oke. makanan Dessert, sampingan dessert ya, Oke. kue-kue semacam pastry gitu, seperti yang ada di depan kita, ada kastengel ya, ada tamprin dan juga ada kue salju, putri salju. Putri salju ya. Nah, ngomong-ngomong kalorinya katanya ya tinggi banget kalorinya. Padahal kalau makannya cuma 1 atau 2 biji atau 3 biji, terus tiba-tiba habis deh 1 toples. iya. Nah, itu gimana sih Mbak Ayu? Bisa diceritain nggak sih? Bisa Mbak, jadi sebenarnya gini, kalau orang-orang itu kan kadang pada saat dia puasa itu kan dia memang mengurangi terlalu, misalkan gulanya rendah ya karena puasa kan. Lah itu biasanya sama aja kayak orang buka puasa pengennya manis-manis lah. Jadi pada saat lebaran tuh momennya sebenarnya sama. Jadi udah nggak puasa lagi nih, pengen makan yang manis-manis. Jadi bisa dijelaskan kenapa dia bisa tinggi Habis kalori. deh 1 toples. Iya, jadi pola yang dikonsumsi orang-orang tuh biasanya 1, 2, 3 Mbak. Pola 1, 2, dan 3. Jadi ya udah dihabis 1, 2 lagi. Jadi gini, 1, 2, 3 gitu loh. Jadi kesini lagi, udah habis kesini, nanti kesini lagi. Bolak-balik aja ya. Seperti itu. Kenapa saya bilang ini kalorinya tinggi? Karena memang dari bahan-bahan dasarnya juga itu sudah tinggi kalori gitu loh. Karena bahan-bahannya contoh gula Per kilo tepung. biasanya. Lah ini kan buatnya berapa kilo? Gula, tepung, keju juga ada, terus di situ ada mentega, ada margarin dan lain-lain seperti itu. Jadi udah dicampur, ada telur lagi. Aduh, pokoknya menurut saya itu ya memang terlalu banyak kalori. Jadi memang tipsnya kalau untuk mau makan ini sih ya menurut saya nggak usah mengikuti pola 1, 2, 3 terus diulang lagi. Jadi kalau sudah 1, 2, 3 rampung deh gitu aja. Jadi jangan diterusin gitu. Iya ya. Ntar kebanyakan. Bahaya soalnya ya. Ternyata katanya tuh ada yang bilang kalau misalnya makan 1 butir nastar membakar kalorinya itu perlu dengan jogging berapa menit kayak gitu ya? Iya benar-benar. Jadi memang gini Mbak, sebenarnya itu kalau saya perhatikan konsumsi orang-orang termasuk diri saya sendiri ya, saya ngerasa kadang kita tuh nggak pernah sadar loh, kita mengkonsumsi hal yang kecil ternyata kalorinya banyak. Contohnya ya Padahal seperti ini. nastar. Maksudnya gini, jadi udah makan 1 ya mungkin mereka ngerasa Kurang. di perut cuma ganjil aja Iya, kok. Di perut ganjil nggak belum kerasa. kenyang, jadi belum kerasa kenyang ya. Padahal ternyata Iya. kalorinya tinggi banget ya. Bener banget. Ternyata Oke. kalorinya tinggi. Nggak sadar kadang orang-orang. Iya, biasanya orang-orang nggak sadar. Nah Mbak Ayu, kita nih biasanya kan ya pengen tetap sehat ya, walaupun habis Lebaran kita makan makanan yang tadinya mungkin gak kita makan pas bulan puasa, terus kita akhirnya makan kan. Iya. Kira-kira ada nggak sih Mbak Ayu tips dan trik supaya kita tetap bisa makan tapi tetap bisa sehat juga? Oh gitu. Ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman lakuin di rumah ya. Jadi mungkin pertama salah satunya
jangan melupakan makanan yang berserat. Itu terutama banget menurut saya. Kenapa? Karena berserat. iya, jadi jarang banget mungkin pada saat hidangan lebaran ini ya ada beberapa ya. Cuman menurut saya jarang banget ditemukan kayak orang di rumah itu mungkin ada Lalapan. pecel lah. Jadi coba deh sesekali temennya rendang. Jadi jangan rendang sampai 5 hari yang tadi saya ceritain ya. Jadi kalau bisa rendangnya di hari pertama. Kalau enggak di hari-hari pertama itu rendang ada temannya lalapan, pecel. Saya dulu pernah tanya, Bu, kalau di sekitar sini tuh biasanya khasnya apa kalau lebaran? Jadi mereka bilang biasanya pecel, makanya saya ceritain. Malah bagus ya. Oh pecel ya, oh malah bagus seperti itu. Yang pertama jadi tadi saya bilang makanan yang berserat itu perlu. Terus yang kedua kita harus menghindari makan makanan yang tadi saya bilang terlalu sering-sering dihangatkan. Jadi itu udah termasuk salah satu tipsnya juga. Jadi kalau udah bersantan ya jangan dihangat-hangatin terus-terusan seperti itu. Terus yang ketiga menurut saya lebih ke olahraga juga Mbak. Olahraga ya. Aktivitas fisik 30 Iya, menit aktivitas setiap fisik, hari. 30 menit sebenarnya 150 menit dalam waktu seminggu. Nah aktivitas itu jangan yang ngoyo-ngoyo amat, bahasanya Nanti jangan capek banget. jangan yang terlalu pokoknya aduh udah kemarin udah balas dendam, hari ini pokoknya harus turun 10 kilo, kasarnya seperti itu. Jadi menurut saya harus yang biasa aja 150 menit tapi sesuai aja durasinya, tapi tatak seperti itu. Karena kan biasanya selama puasa itu orang-orang mager ya, udah 30 hari puasa capek, lemes, mager, yang pokoknya berangkat cuman bukber aja, biasanya kayak gitu. Betul sekali. Jadi jangan lupa aktivitas fisik itu jangan dilewatin deh seperti itu. Minimal kalau bisa olahraga seminggu 3 kali. Tapi durasinya intens, Selasa, Kamis, Sabtu, Senin, Rabu, Jumat gitu. Langsung ya rutin. Iya, gitu. jadi rutin aja. Soalnya kalau nggak kayak gitu, kadang yang disalahkan makanannya. Aduh, abis lebaran nih tiba-tiba lehernya sakit, nggak tahu kolesterolnya tinggi, asam urat, tensinya. Yang disalahkan makanannya, padahal kitanya yang kurang. Kitanya yang memang tidak menerapkan pola hidup benar, sehat. seringnya seperti itu. Ya, gitu sih. Itu tips ya. Iya, jadi Sobat Bojes ya, tadi kita sudah tahu ya tips dan trik bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap sehat meskipun dikelilingi oleh berbagai macam rupa makanan baik itu opor, nastar dan lain-lain, baik yang bersantan, berkuah, berlemak dan juga yang manis-manis, Ya, berkalori benar, Mbak. tinggi ya. Iya, jangan lupa untuk aktivitas fisik ya Mbak Ayu. Iya. Jangan sering-sering makan makanan yang diawetkan terlalu lama, kemudian dipanaskan ya, terutama berulang-ulang dipanaskan berulang-ulang, dan jangan lupa untuk Konsumsi serat yang tinggi. konsumsi serat yang tinggi. Seperti apa sih Mbak Ayu kalau serat itu? Kalau serat itu bisa jadi buah, bisa buah juga. Buah itu sebenarnya macam-macam juga. Ini tips sedikit lagi ya. Jadi kalau buah itu kan ada yang tinggi serat sama rendah serat. Jadi kalau cari buahnya tinggi serat itu yang banyak airnya juga. Terus yang kayak berserat itu contohnya apel. Apel, pir, pepaya, gitu semangka. Itu tinggi serat ya? Ya itu juga termasuk Karena yang tinggi banyak serat. airnya mungkin. Banyak airnya, terus dia biasanya ada ampasnya. Ada ampas. Jadi kalau bikin jus tolong jangan dibuang deh ampasnya karena itu seratnya sebenarnya. Gitu. Jadi selain sayur, kalau sayur-sayuran sih lebih yang berdaun ya. Tapi kalau buah-buahan tadi salah satu contohnya kayak apel, pir dan pepaya seperti itu. Yang Pokoknya jangan mengandung dibuang. air tinggi dan mengandung ampas. Yang ampas tapi jangan dibuang. Paling gitu. Baiklah Sobat Bojes, usai sudah sesi bincang-bincang kita dengan ahli gizi Puskesmas Bojongsari tentang gizi seimbang pada saat hari raya di episode podcast 6 kita kali ini. Semoga episode podcast kita kali ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan wawasan Sobat Bojes semuanya tentang makanan yang sehat. Saya Anggi selaku pembawa acara dan Mbak Ayu selaku narasumber pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Podcast Bojes, yes, yes, yes. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت
بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد